فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Apa sesungguhnya makna dari Al-Halim ini? Penulis buku kita menafsirkan makna Al-Halim dari tulisan Imam Al-Khattabi. Kata Imam Al-Khattabi, Al-Halim artinya maha lembut, dhus safhi wal anah. Dialah yang maha menangguhkan lalu memaafkan. Anda berdosa hari ini, ternyata Allah tangguhkan hukuman. Tidak dihukum hari ini, esok pun tidak dihukum juga, lusa pun tak dihukum juga, minggu depan bahkan Allah memberikan Anda maaf. Itulah Al-Halim, bahwa Anda tidak tergesa-gesa mengampuni, dan bahkan ujung-ujungnya Anda tidak tergesa-gesa menghukum, bahkan ujung-ujungnya memaafkan. Itu dinamakan Al-Halim, bahwa Allah tidak pernah tergesa-gesa menghukum hamba atas kesalahannya, melainkan ditunda, ditangguhkan, bahkan ujungnya dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Allahu Akbar, bagus sekali. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, wa huwallazi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma la taf'alun. Allah berfirman, Allah menerima taubat atas dosa-dosa kalian, tetapi Allah memaafkan dosa yang kalian tidak taubati. Maksudnya begini, kita ini punya dua dosa. Sebagian dosa kita telah taubati. Bagaimana dengan dosa yang kita nggak ingat dan kita tidak taubati? Allah maafkan. Beberapa ayat kemudian Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua musibah-musibah kalian, hukuman Allah atas kesalahan kalian, tetapi yang lebih banyak kesalahan kalian dibiarkan dan tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Allah hukum Anda atas dosa Anda, betul. Tapi dosa yang tidak dihukum oleh Allah, wa ya'fu an katsir, jauh lebih banyak. Allah hukum Anda atas 1, 2, 3 dosa. Tapi dosa yang Allah tidak hukum Anda, itu mungkin 3.000. Baik jamaah sekalian, inilah makna Al-Halim, yang maha menangguhkan hukuman dan ujungnya memaafkan. Ini makna Al-Halim. Allah maha lembut. Kelembutan Al-Halim, bahwa Allah tidak tergesa-gesa hukum, bahkan kemudian Allah memberikan semua. Inilah Al-Halim. Kita lanjutkan. Imam Al-Khattabi mengatakan, la yastafizzuhu ghadab. Allah tidak pernah dikuasai kebenciannya atas kesalahan kita. Ini orang-orang yang melakukan syirik, Allah benci mereka. Tapi apakah Allah dikuasai oleh kebencian itu? Tidak pernah Allah dikuasai oleh kebencian. Bahwa Allah punya benci terhadap orang-orang jahat, iya, Allah benci mereka. Tapi bahwa Allah dikuasai kebencian karena Al-Halim. Karena Ali adalah Allah yang ketiga benci pun tidak dikuasai oleh kebencian. Beda banget dengan kita. Kita kalau udah kebenci dengan seseorang, sering sekali kebencian itu menguasai diri kita, sehingga tidak lagi ada maaf, sehingga tidak ada lagi kebaikan. Maaf saya, kebaikan saya udah hilang dalam kebencian. Baik. Jadi Al-Halim, kata Imam Al-Khattabi, bahwa Allah ketika benci tidak pernah dikuasai oleh kebencian.
Selanjutnya Imam Al-Khattabi mengatakan wala yastakhiffuhu jahlu jahil. Dan Allah yang maha lembut tidak pernah merasa direndahkan karena kebodohan orang-orang bodoh. Anda nih, kalau ada orang yang macam-macam, yang pertama kali Anda rasakan kamu nggak ngormatin saya, kamu nggak menghargai saya. Al-Halim itu kata Imam Al-Khattabi bahwa Allah tidak pernah merasa tidak dihargai oleh orang-orang yang berdosa. Ini apa namanya? Ini orang-orang yang melakukan dosa. Apakah Allah merasa ini orang nggak ngargain saya? Enggak, Allah nggak pernah melihat hamba yang berdosa dengan pandangan itu. Ini seorang hamba yang korupsi, ini seorang hamba yang melakukan syirik, ini seorang hamba yang kufur. Pernahkah Allah melihat mereka lalu Allah berkata, kalian semua nggak menghargai aku. Kau tidak menghargai aku dengan kufurmu, kamu tidak menghargai aku dengan dosamu. Enggak, la yastakhiffuhu jahlu jahil. Allah tidak pernah merasa tidak dihargai disebabkan karena dosa. Kita saja yang ketika ada orang salah kita ngerasa orang ini nggak ngargain saya. Ketika ada orang yang nyakitin kita, kita mengatakan orang ini memang nggak hormat dengan saya. Adapun Al-Halim kata Imam Al-Khattabi, la yastakhiffuhu jahlu jahil. Allah tidak merasa direndahkan oleh dosa para pelaku dosa. Kalian berbuat dosa, namun aku tidak merasa direndahkan dengan dosa kalian. Itulah Al-Halim. Jemaah sekalian, berikutnya Imam penulis kita dalam buku menukil sambungan berikutnya adalah ucapan Imam Al-Halimi. Imam Al-Halim mengatakan halimun amman asahu. Allah lembut terhadap orang-orang yang berdosa. Jadi kalau terhadap orang-orang yang berdosa Allah berikan kelembutannya, apalagi kepada Anda yang berjuang menjauhi dosa. Jadi jangan sampai Anda suudzon, saya telah berdoa Allah nggak ngasih, saya dalam kesulitan Allah tidak menolong. Di mana kelembutan Allah? Sekali lagi, Allah berikan kelembutannya bahkan kepada pelaku-pelaku dosa. Lalu kenapa Anda suudzon Allah tidak memberikan kelembutannya padahal Anda menjauhi dosa? Imam Al-Halim mengatakan, bagaimana kelembutan Allah terhadap pelaku dosa? La yahbasu an'amahu wa la afdalahu an ibadihi li ajli dhunubihim. Kelembutan Allah, halimnya Allah terhadap para pendosa, lihatlah bahwa dosa-dosa mereka ternyata tidak menghentikan nikmat untuk mereka. Ini orang-orang yang berdosa ini tetap Allah berikan mereka kehidupan. Orang-orang yang berdosa ini tetap Allah berikan mereka kesehatan. Ini pelaku-pelaku dosa ini Allah biarkan bisnis mereka tetap maju. Inilah Al-Halim. Bahkan terhadap pelaku dosa sekalipun Allah tidak mencabut kelembutannya. Makanya walau hamba-hamba ini tiada hentinya berdosa, Allah pun tiada hentinya tetap memberi. Raja'a taubatihim, kata Imam Al-Halimi, kelembutan-kelembutan Allah di atas dosa-dosa agar kita menemukan jalan yang lebih mudah untuk bertaubat. Karena orang-orang yang berfikir, orang-orang yang sadar, mereka melihat betapa baiknya Allah dan betapa jahatnya saya. Di titik itulah hati ini akan terpanggil untuk bertaubat. Baik. Penulis berkata bahwa nama Al-Halim dalam Al-Quran selalu digandengkan dengan Al-Ghafur. Misalnya tadi dalam ayat 235 dalam surat Al-Baqarah, wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Nanti di bawah juga kita lihat. Allah selalu gandengkan Halim dengan Ghafur. Halim maha lembut, Ghafur maha pengampun. Kenapa digandengkan?
Halim artinya Allah tunda, Allah tidak tergesa-gesa menghukum kalian atas dosa. Ghafur, ujung-ujungnya Allah memaafkan. Nah, ini kemahabaikan Allah Azza wa Jalla. Anda berdosa dan Allah nggak tergesa-gesa, Halim, bahkan ujungnya Allah ampuni, Ghafur. Makanya selalu digandengkan Ghafurun Halim atau Halimun Ghafur. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, lantas apa saja ibadah kita berhubungan dengan nama Al-Halim? Jemaah sekalian yang saya hormati, ibadah yang pertama, renungilah dan lihatlah setiap kelembutan Allah kepada Anda. Dalam dalam banyak ayat Al-Quran, salah satu contohnya dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, Tuhan kalian, Allah kalian Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seandainya Allah menghukum kalian di setiap kalian berdosa, kalian tidak ada lagi di muka bumi ini. Ada dosa yang dihukum tapi itu sedikit. Mayoritas dosa-dosa kita tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat lain Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Seandainya setiap kali kalian berdosa dihukum oleh Allah, tidak lagi ada di antara kalian yang hidup. Kalian semua sudah mati. Kalian hidup sampai sekarang karena mayoritas dosa kalian aku tidak hukum. Aku hukum kalian, iya, tapi hanya untuk segelintir dosa. Jadi kalian masih hidup, kalian masih sehat walafiat, rezeki tetap datang siang dan malam. Kenapa kata Allah Azza wa Jalla? Karena aku hanya menghukum sebagian kecil dosa. Kalau setiap dosa kalian aku hukum, pasti kalian sudah tidak hidup lagi di muka bumi. Nah, maka ibadah kita jamaah sekalian, nomor satu, kenalilah Allah dengan sifat yang satu ini. Kenalilah Allah, yakinlah kepada Allah tentang sifat yang satu ini. Selalulah yakin bahwa Allah Maha lembut dengan segala musibah saya. Allah Maha lembut dengan sakit yang saya alami. Allah Maha lembut walau dengan hutang-hutang yang belum lunas juga. Kadang-kadang kemahalembutan Allah ini tidak nampak kalau kita sudah berada dalam kesulitan. Kita bahkan ragu dengan kelembutan Allah. Ya Allah, di mana kelembutanmu ketika aku dihina orang-orang lain? Ya Allah, di mana kelembutanmu ketika aku letih dengan hutang-piutang ini? Ya Allah, di mana kelembutanmu? Hari-hari sakit ini sangat panjang. Jemaah sekalian, inilah kebanyakan kita. Kelembutan Allah menjadi tak nampak saat kita jatuh dalam ujian-ujian Allah. Ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Begitu Anda jatuh terhadap ujian Allah, yang pertama kali lihat kelembutan Allah dalam ujian itu. Kelembutan yang pertama, bahwa ujian Anda ternyata lebih sedikit daripada ujian orang lain. Ujian kamu apa? Saya punya hutang. Berapa hutangmu? 100 juta. Kalau si fulan 1 miliar. Tuh. Apa ujian Allah atas kamu? Saya sakit. Sakitnya apa? Saya mengalami gula darah. Oh, kalau si fulan gula darahnya bagus, gula darahnya luar biasa, kolesterolnya luar biasa, alam usaha luar biasa. Jadi ternyata jamaah sekalian, dengan ujian-ujian ini, kelembutan Allah itu tidak hilang. Bahkan dengan ujian-ujian ini Allah lembut. Ketika Allah uji Anda, lebih kecil daripada ujian orang lain. Dan kelembutan Allah dalam ujian, bahwa Allah berikan ujian saat yang bersamaan Allah berikan Anda sabar.
Itu kelembutan Allah. Allah berikan Anda ujian, bersamaan dengan sampainya ujian Allah pun mengirimkan Anda kesabaran. Itu kelembutan Allah Azza wa Jalla. Di antara kelembutan Allah Azza wa Jalla dalam ujian, Allah berikan Anda ujian, tapi kemudian ujian ini mengembalikan Anda kepada Allah. Dengan ujian ini lisan Anda terus menerus menyebut nama Allah. Dengan ujian ini Anda bentangkan tawakal di depan Allah. Dengan ujian ini doa-doa Anda pun tidak henti-hentinya di depan Allah Azza wa Jalla. Ujian yang membuat Anda menyebut nama Allah, ujian yang membuat Anda panjang doa di depan Allah, ujian yang membuat Anda menyandarkan diri dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ujian ini subhanallahil azim, ini adalah kelembutan Allah Azza wa Jalla. Karena terus terang saja, keadaan-keadaan baik sering tidak membuat kita kembali kepada Allah. Dalam keadaan baik, sehat baik, uang baik, bisnis baik, biasanya lisan ini kering, nama Allah jarang. Biasanya doa-doa di depan Allah pun sedikit. Biasanya tawakal kepada Allah pun jarang. Makanya coba Anda renungkan jamaah sekalian. Seandainya tidak ada ujian, akan hilang banyak ibadah dari Anda. Karena banyak ibadah hanya ada dalam ujian. Ibadah sabar adanya kalau Anda diuji. Tawakal adanya dalam ujian Anda juga. Jadi kalau Anda menolak ujian, Anda menolak sejumlah pintu-pintu surga itu. Yang terpenting jamaah sekalian, tidak usah takut ujiannya, tapi takutlah kalau Allah tidak berikan sabarnya. Takutlah kalau Allah tidak memberikan tawakalnya. Takutlah kalau Allah tidak gerakkan lisan Anda untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, saya ingin katakan, janganlah terburu-buru suudzon kepada Allah dengan ujian-ujian Anda. Karena ternyata apapun ujian Anda, di dalam ada kelembutan Allah. Apapun ujian Anda, di dalamnya ada halim, kelembutan Allah. Allah lembut dalam ujian karena ujian ini lebih sedikit dibanding orang lain. Orang tua saya wafat. Siapa? Ayah. Kalau si fulan ayah ibunya udah meninggal. Coba lihat betapa lembutnya Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, orang-orang beriman ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka faham Islam, mereka akan sadar bahwa hadir kita di atas kehidupan ini untuk menjalani ujian. Anda tidak hadir untuk menemukan surga Anda, tidak. Ingat, dunia ini tidak pernah memberikan Anda surga, tapi dunia ini memberikan Anda ujian. Karena Anda tahu bahwa dunia ini tempat ujian, seharusnya Anda nggak kaget dengan ujian itu ketika datang. Datang ujian kematian orang-orang dekat, datang ujian bisnis terganggu, datang ujian bahwa Anda dihina orang lain. Mestinya Anda nggak kaget dengan ujian ini, karena sejatinya Anda pun sadar bahwa hadir Anda di atas kehidupan ini untuk melewati ujian itu dengan baik. Itu dunia, untuk melewati ujian. Dan Allah Maha Bijaksana. Ketika Allah memberikan Anda ujian, berbeda dengan ujian fulan, berbeda dengan ujian fulan. Ya, maka ada orang yang diuji oleh Allah dengan anak-anak yang nakal, ada orang yang diuji oleh Allah dengan tetangga yang nakal, ada orang yang diuji oleh Allah dengan bisnis yang kurang menentu. Apa yang menjadi dunia Anda, itu ujian Anda. Kalau Anda berdagang, tidak mungkin diuji Allah Anda dengan dunia lain. Ini kelembutan Allah pula, bahwa Allah menguji Anda sesuai dengan dunia Anda. Bayangkan kalau Anda cuma pedagang, tiba-tiba orang demonstrasi di depan warung Anda. Tapi kan tidak terjadi begitu. Ujian Anda sebagai pedagang, ya dagang itulah ujian Anda, karena memang itu dunia Anda. Bukankah itu kelembutan Allah? Mereka penguasa-penguasa, Allah uji Anda beda dengan ujian kita sebagai rakyat. Maka di antara kelembutan Allah dalam ujian, Allah tidak pernah menguji seseorang kecuali sesuai dengan dunianya. Anda seorang sopir, nah ujian Anda di atas kendaraan Anda. Ya, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi
Jangan bersuudzon saat Allah menempatkan Anda dalam ujian. Halimnya Allah, lembutnya Allah ada dalam ujian itu. Maka berfikirlah, merenunglah. Karena ujian ini tidak menghilangkan status halimnya Allah. Status kelembutan Allah itu tidak hilang dengan ujian. Misalnya pun Allah uji Anda dengan 10 ujian, halimnya Allah apakah berubah? Tidak, jamaah sekalian. Status Allah sebagai Al-Halim tidak hilang walau dengan ujian berapapun banyaknya.